Ada yang paket C bisa jadi menteri juga. Paket C, sekolah itu tidak menjamin kualitas seseorang. Oke. Yang menjamin kualitas seorang itu adalah orang itu sendiri. Sekolah itu cuma instrumen sarana aja, Bang Andi. Saya itu hidup dari 0 tahun sampai 26 tahun, hidup saya itu setengah manusia. Uish, maksudnya Karena apa? penderitaan. Kemiskinan terus gitu. Capek saya lihat itu. Preman terminal disuruh sekolah pasti dianggap ini otaknya Bikin nggak rusuh nyampe-nyampe, saja ya ini. kan? Iya. Minta maaf ya, minta maaf. Dari wajah sih kurang meyakinkan. Tapi ya sudah lah namanya ya. Ini otak kan nggak dicerminkan dari perwajahan ya. Bukan berarti saya bilang Anda jelek ya. Tidak. Ya kita beda-beda tipis sama Bang Andi. Kita dua ini kan sama anak Papua Bang Andi, beda-beda tipis. Iya, iya, iya. Saya waktu SMP itu karena udah hidup di terminal jadi anak nakal. Oke. Masih kelihatan sekarang. Dari wajah masih kelihatan itu. Jadi saya masuk di terminal itu ketika SMP saya berkelahi sama anaknya kepala sekolah. Kemudian saya dikeluarkan di sekolah dan kemudian saya lari ke hutan. Jadi helper excavator. Helper itu connect excavator di usia belasan Bang Andi, baru 14 tahun. Saya tinggal di hutan-hutan. Jadi kerjaan saya itu adalah setiap pagi masak, kemudian helper excavator pompa gemuk. Iya. Jadi kalau pada saat isi minyak, saya naik di bekonya itu dengan satu drum minyak solar, kemudian diselantur. Kemudian saya putus sekolah. Oh, sempat putus sekolah? Putus sekolah. Jadi saya putus sekolah di SMP Bang Andi, dan kemudian saya ikut ujian persamaan. Jadi saya ini adalah alumni paket C. Paket C. Oke, jadi ini stop sampai sini. Banyak anak-anak sampai hari ini masih merasa rendah diri, masih merasa hidupnya ini tidak berarti karena ternyata dia tidak sekolah formal tapi dia ikut paket-paket seperti ini. Itu salah itu ya? Salah. Jadi ada yang paket C bisa jadi menteri juga? Paket C, sekolah itu tidak menjamin kualitas seseorang. Oke. Yang menjamin kualitas seorang itu adalah orang itu sendiri. Sekolah itu cuma instrumen sarana aja, Bang Andi. Saya ikut paket C, tapi les terus Bang Andi. Les, saya tamat SMP, waktu di zaman Orde Baru kan paket C nggak bisa tamat masuk SMA. Iya. Jadi waktu itu saya tinggal dengan Dandim kebetulan, Dandim Fakfak, orang Jawa, namanya almarhum Pak Heri Sudewo. Habis saya ikut paket C, saya tinggal di rumahnya, saya disekolahin. Nggak ada sekolah, satu sekolah itu nggak ada yang terima saya. SMA nggak terima, SMA negeri, SMA yang lain pun tidak terima. Karena Dandim yang bawa saya, datang ke SMEA. SMEA pun SMEA Yapis. Oke. Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Atas. Kemudian waktu itu sebenarnya saya juga ditolak. Tapi dibuat syarat. Oke, ini anak bisa masuk SMEA kalau dia lolos masuk 5 besar. Jadi ujian, sebenarnya sudah tolak. Preman terminal disuruh sekolah pasti dianggap ini otaknya Bikin nggak rusuh nyampe-nyampe, saja ya kan? Iya. Tapi waktu kan kepala sekolah mau tolak Dandim kan, zaman Orde Baru bisa-bisa dapat Iya, hantam, wis. kan? Kira-kira. Akhirnya? Nah, kemudian saya tes. Saya belajar, saya tes. Alhamdulillah yang diterima di sekolah itu tidak lebih dari 200, yang tes sekitar 400. Dan saya bukan masuk 5 besar lagi. Saya masuk 4 besar. Wish. Padahal minta maaf ya, minta maaf. Dari wajah sih kurang meyakinkan. Tapi ya sudah lah namanya ya. Ini otak kan nggak dicerminkan dari perwajahan ya. Bukan berarti saya bilang Anda jelek ya. Tidak. Ya kita beda-beda tipis sama Bang Andi. Kita dua ini kan sama anak Papua Bang Andi, beda-beda tipis. Iya, iya, iya. Nah, oke. Jadi dari situ masuklah SMEA ya. SMEA, setelah di SMEA, saya ketua OSIS. Oh, hebat. Sekolah, saya kebetulan tamat dengan ranking 1 di angkatan saya. Wish. Dan kemudian, saya itu sambil sopir angkot. Beberapa 1 minggu itu saya lihat teman-teman saya berangkat kuliah. Oh, Ada ini yang ke setelah Jawa. lulus, semua orang keluar dari Fakfak. Fakfak. Ada yang berangkat ke Jawa, ada yang berangkat ke Makassar, ada yang berangkat ke Jayapura. Terus gimana? Suatu ketika saya antar teman saya Hah. ke airport. Itu adalah tahap akhir dari teman-teman saya udah berangkat. Jadi sambil saya bawa angkot, saya lihat saya duduk makan sambil menatap. Di Fakfak itu ada pelabuhannya kan, menghadap ke bawah itu kan pantai langsung itu Bang Andi, laut kan, sambil makan ikan bakar, ada warung di pinggir jalan. Oke, terus? Menatap laut. Saya bilang, saya ini mau jadi apa ini? Oke, sedih Apakah lah saya itu. harus mau jadi anak terminal terus? Apakah saya harus jadi ketua RT di terminal? Atau Saking gimana? seniornya. Ya. Sementara yang berangkat ini nilainya di bawah saya semua. Terus? Tapi karena mereka punya orang tua mampu, ya apa boleh buat. Di situ saya mulai merenung, Bang Andi. Saya sempat nangis juga di situ. Jadi ternyata laki-laki muka seram itu tidak mesti selamanya hatinya juga seram. Ada Hello Kitty-nya juga. Penonton, saya nggak ngomong apa-apa loh ya. Ya, saksi ya, saya nggak ngomong apa-apa loh ya. Jadi itu saya merenung Bang Andi. Saya akan jadi apa kalau begini? Kemudian saya cek kapal, besok ada kapal perintis yang masuk. Kapal perintis ini yang
kapal muat barang-barang itu Bang Andi. Saya pulang ke rumah, saya sempat bilang mama saya sama bapak saya, besok saya mau berangkat. Saya tidak bilang bahwa tujuan utama saya itu mau kuliah. Saya bilang aja saya mau berangkat, saya mau cari kerja. Saya cuma bawa ijazah saya dengan baju 3 buah. Uang? Uang hasil bawa angkot saya itu 600.000. 600 atau 800, saya sudah lupa. Oke. Tahunya sekitar itu Bang Andi. Kemudian kata almarhum ayah saya tanya, mau kemana kamu? Saya bilang, Bapak saya mau ke Jayapura, Bapak tolong doa aja. Doakan saya aja. Kalau saya tujuannya mau kerja, tapi kalau ada kesempatan saya mau sekolah, saya sekolah. Tapi ini wallahu alam. Tapi mohon doanya aja. Kemudian besoknya saya berangkat. Naik perintis tadi, Naik kapal perintis perintis. tadi. Sampai di Jayapura, nggak ada lagi kampus yang buka. Tunggu. Ada kerabat di sana? Tidak ada, Bang Oh. Andi. Terus? Saya ke sana cuma niatnya satu aja, mau ke asrama mahasiswa Fak-Fak. Karena kalau sampai di asrama mahasiswa, pasti banyak senior-senior saya di sekolah yang juga kuliah di Jayapura, yang tinggalnya di asrama. Oke. Jadi asrama mahasiswa Fak-Fak itulah tempat pelarian bagi anak Fak-Fak Oke. di Jayapura. Turun, kemudian saya langsung ke asrama. Sampai di asrama, saya tanyain teman-teman, kampus apa lagi yang buka, sudah tidak ada. Oh, terlambat. Bahkan sebagian sudah ospek. Oke, Kuncinya udah tutup. Perguruan tinggi swasta pun udah tutup. Yang ada tinggal satu sekolah, Apa itu? yang namanya Setiaport Mumbai ini. Coba ulang. Setiaport Mumbai. Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu ekonomi. Ekonomi. Nah, Port Mumbai. Port Mumbai. Waktu itu pun saya sudah tidak diterima. Karena orang semua sudah ospek. Tapi saya ingat ada satu dosen, yang namanya Pak Munawir Lububun. Wish. Dia, waktu saya temui dia, saya ceritakan kondisi saya terlambat karena persoalan perintis. Akhirnya dia bawa saya ketuanya, kayak rektornya begitu, untuk dia memberikan jaminan agar saya diberikan dispensasi untuk. Padahal ini enggak kenal tadi. Tidak ya? kenal. Dia cuma kasihan lihat perwajahan ya. Dia lihat karena mungkin waktu itu rambut saya gondrong, keriting betul. Jangan terlalu spesifik ngomong rambut. Karena Bang Adi juga kalau ada rambut pasti akan begitu kali ya. Oke, jadi dia lihat, dia kasihan. Dia kesian. Jadi tidak ada hubungan saudara, Tidak kenal, ada. tidak. Oh, baru pertama kali di Jayapura Bang Andi. Oke, terus? Turun, kemudian saya turun pagi, dia suruh saya sore balik. Tapi karena dia bilang saya sore balik, saya tidak balik ke asrama lagi. Jadi saya cuma main-main di sekitar kampus itu aja. Sore saya datang, dia bawa saya ketua penerimaan mahasiswa baru. Kemudian dibuat ada dispensasi tapi jaminannya dia. Oke. Tapi saya harus membuat pernyataan bahwa saya harus kuliah harus sekolah baik-baik. Ini kalau lihat penderitaannya panjang ini ya. Ya, saya selalu mengatakan teman-teman begini. Saya itu hidup dari 0 tahun sampai 26 tahun, hidup saya itu setengah manusia. Wish, maksudnya Karena apa? penderitaan. Kemiskinan terus gitu. Capek saya lihat itu. 26 tahun ke sini baru alhamdulillah jadi manusia seutuhnya lah. Oke.